anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Indi dalam acara CC Cerdas Ceria. Ayo kita lihat jawaban minggu lalu. Nah, minggu lalu Miss sudah infokan bahwa pada saat ibadah online kita harus duduk yang manis. Tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh sambil makan dan minum, tidak boleh juga sambil main handphone ya. Nah, karena kita harus menghargai hadirat Tuhan. Oke adik-adik, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara CC Cerdas Ceria. Hari ini temanya tentang kemampuan sebarku. Miss akan kasih kisi-kisinya, nanti adik-adik tebak ya. Oke, Miss. Aku tidak bisa terbang, tidak bisa berlari cepat, dan tidak kebal peluru. Tetapi dengan kepintaranku, aku bisa menciptakan peralatan-peralatan super. Dan aku punya teman yang setia yang selalu membantu aku. Siapakah aku? Saya, Miss. Saya, Miss. Feris, coba tebak. Batman. Betul, Batman. Pertanyaan selanjutnya sudah siap? Siap, Miss. Aku tidak bisa apa-apa. Aku kecil, lemah. Kemudian seseorang mengajakku mengikuti proyek kelahiran baru. Sejak saat itu dengan tameng aku bisa membantu banyak orang. Siapakah aku? Saya, Miss. Saya. Coba Jeko. Superman, Miss. Wah salah, ada lagi. Saya. Coba Catherine. Kapten Amerika. Betul, Kapten Amerika, pintar sekali. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Saya hanya anak kecil. Saya tidak punya kekuatan super untuk membantu orang banyak. Kita harus lebih semangat lagi. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Sekali lagi ya, ke kanan ke kiri.
jagoan hidupku. Wah, kurang semangat ya kayaknya. Harus lebih semangat adik-adik yang di rumah. Ayo yang belum bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Ikutin gerakannya ya. Yuk kakak-kakak musik, kita mulai lagi ya. Tua gapa, hompila hompipa, Yesus jagoanku. Hompila hompipa, Yesus pujaanku. Oh, hompila hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Amin. Dia bangkit dari maut, mengalahkan dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hey hey hey, hompila hompipa, Yesus jagoanku. Hompila hompipa, Yesus pujaanku. Oh, hompila hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia siapa? Dia jagoan hidupku. Sekali lagi ya. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Maka ajak yuk adik-adik yang di rumah boleh satukan hati dalam sikap yang baik. Sikap berdoanya mana adik-adik? Gak ada lagi ya yang main-main, kita mau fokus datang menyembah Tuhan. Sambil menyanyikan lagu ini, kita bawa sungguh-sungguh penyembahan kita sama Tuhan ya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sambil angkat tanganmu katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita mau katakan buat Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
di rumah boleh bangkit berdiri yuk, katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Boleh taruh tangan adik-adik di dada sambil bilang, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Engkau kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, biar kami boleh mengerti, biar kami boleh paham apa yang jadi isi hati Tuhan lewat kakak-kakak yang akan sampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. A couple of kid entrepreneurs in the East Bay are doing their part to help their community during the COVID-19 outbreak. Oakland sisters Brianna and Ashley are just 9 and 6 years old, and 2 years ago they started the company Duck and Chick, making leather goods like keychains. The original goal raised money for groups like Heifer International to provide families with eggs. Since the coronavirus pandemic, they changed their mission. We're going to donate to No Kid Hungry because since COVID-19, most of the schools are closed now, and some kids really depend on school lunch. So we're going to donate to No Kid Hungry so that kids could get their meals. We want to teach them, it's not just about getting toys or about things for ourselves, but giving back to the community. They're now making and selling keychains that say spread love and wash your hands. Already, the girls have made enough to feed 200 kids and have a goal of feeding 2,000 children. Way to go. Not only a great idea, but some great motivation to do something important. Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian di rumah? Kakak harap kalian di rumah baik-baik aja ya. Yang masih semangat mengikuti ibadah pada hari ini, boleh lambaikan tangannya. Kakak harap kalian masih semangat ya buat ngikutin ibadah pada hari ini. Walau kakak nggak bisa ngeliat, tapi kakak percaya kalian semua masih semangat kan di rumah. Yuk, sebelum kita mulai firman kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, berkati kami kalau kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, biar kami boleh
tahu kebenaran firman-Mu. Berkati telinga kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi pada hari ini, kakak mau bahas satu tema yang menarik nih. Yang pasti kalian semua suka lah. Yaitu tentang superhero. Siapa sih yang gak kenal sama Spider-Man? Siapa sih yang gak kenal sama Superman? Yang gak kenal sama Iron Man? Ya pasti kalian semua kenal lah. Kalian tahu lah mereka itu karakter superhero gitu di film. Kalau boleh tahu, kalian tuh ngefans sama siapa sih? Maksudnya karakter favorit kalian gitu siapa sih? Karakter superhero favorit kalian? Kalau kakak sendiri sih, kakak ngefans sama Iron Man. Karena Iron Man tuh dewasa dan dia gunain teknologi untuk sebagai kekuatannya gitu. Dan ya kakak suka dengan teknologi gitu. Ngomong-ngomong soal superhero, sebenarnya apa sih yang bikin Iron Man, bikin Spider-Man, bikin Superman itu bisa kalian sebut sebagai superhero gitu? Kalau menurut kakak sendiri sih, kenapa mereka disebut superhero? Karena mereka membantu banyak orang dengan kekuatan mereka. Kalau mereka berdampak negatif gitu, malah membuat kekacauan, malah membuat keributan, dan membuat banyak masalah buat orang-orang di sekitar mereka, pasti mereka jadi penjahatnya dong. Atau istilahnya villain lah. Jadi penjahat dari si superhero ini atau pahlawan ini. Nih, kakak punya satu cerita yang menarik dari seorang Daud gitu. Daud itu pahlawan, ya bisa dibilang superhero-nya Israel lah pada zaman itu yang udah ngalahin Goliat. Nah, yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Yang sudah boleh katakan amin. Oke, jadi kakak bakal bacainnya buat kalian semua. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari kepada barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu.
ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud keren banget sih. Tapi Tuhannya Daud lebih keren lagi, karena kalian bisa lihat dalam di cerita itu, Daud itu kecil dan ya elok lah, kayak cantik lah gitu, kayak cewek gitu maksudnya. Jadi kayak Daud itu dianggap gak bisa apa-apa, tapi ternyata Daud bisa mengalahkan Goliat yang tingginya itu hampir kayak 2 kali lipatnya manusia asli gitu, dan badannya pasti gede gitu. Di situ juga tadi bisa dilihat itu Goliat itu bawa perisai pakai baju zirah yang full, sedangkan Daud cuma bawa batu gitu. Tapi kenapa sih gitu Daud bisa menang gitu? Kenapa gitu Daud bisa ngalahin gitu, bisa ngebunuh si Goliat? Jawabannya cuman karena Daud percaya sama Tuhan. Daud percaya kalau Tuhan bakal bantu dia buat ngalahin Goliat. Lihat aja tadi Daud bilang kalau dia datang dengan nama Tuhan Allah orang Israel gitu. Dia percaya sama Tuhan kalau Tuhan bakal bantu dia buat ngalahin Goliat. Walau dia nggak pakai baju zirah, dia cukup berserah sama Tuhan, dia cukup percaya sama Tuhan. Dia bisa ngalahin orang Goliat itu. Tuhan juga lihat gitu, Tuhan juga lihat kalau Daud itu benar-benar percaya sama dia. Dan ya Tuhan gak bakal kayak tinggalin umatnya lah. Tuhan gak bakal tinggalin orang yang benar-benar percaya sama dia. Jadi maksudnya maksud dari cerita ini maksudnya kayak ya kita Daud juga kayak kita nggak perlu kekuatan super buat jadi pahlawan gitu. Kita bisa jadi pahlawan kalau kita bisa membantu banyak orang. Kayak Daud tadi, Daud gak punya apa-apa, dia cuma punya batu doang. Dia cuma bisa main ketapel gitu. Tapi dengan modal bermain ketapel itu, dia bisa ngalahin Daud karena Daud percaya sama Tuhan gitu. Ya Daud jadi kita nggak perlu kayak tunggu kita dapat kekuatan super dulu atau tunggu apa dulu baru kita bisa jadi pahlawan gitu. Kita bisa membantu banyak orang. Nggak perlu, kita bisa membantu orang lewat mulai dari keluarga kita dulu gitu. Kita bisa bantu misalnya adik kita belajar, misalkan contohnya adik kita belajar gitu. Misalnya dia nggak bisa belajar, dia kayak nggak fokus belajar waktu malah besoknya dia ulangan, dan kita ngebantuin dia. Tapi gara-gara kita ngebantuin dia bisa dapat nilai yang bagus. Berarti kalian udah jadi pahlawan dong buat adik kalian. Padahal cuma hal simple, tapi kalian bisa jadi superhero gitu buat adik kalian. Ya maksudnya sih mulai aja dulu. Mulai dari keluarga kalian, mulai dari kalian bisa bantu papa mama nyuci piring. Siapa tahu mama kalian lagi kayak kecapean banget kan, terus tiba-tiba ada kalian gitu yang bantuin. Jadi mama kalian punya waktu untuk beristirahat, sedangkan kalian cuci piring gitu kan, udah jadi superhero buat mama kalian. Yang mulai dulu gitu dari keluarga kalian, baru kalian bisa keluar gitu. Kalian bisa mulai jadi superhero di lingkungan kalian, di sekolah kalian. Ya contoh lain kayak kalian bisa pinter, kalian punya bakat dalam hal matematika gitu, kalian pinter matematika, kalian bisa gunain. Jadi ya bakat yang kalian punya itu semacam kekuatan gitu, semacam kekuatan yang kalian punya gitu. Dan kekuatan yang kalian punya itu kalian gunakan gitu buat jadi berkat, jadi superhero buat sesama kalian gitu. Kalian contohnya tadi dalam hal matematika, kalian bisa ngajarin teman-teman kalian yang belum ngerti, misalnya guru nerangin tapi teman kalian ada yang susah ngerti gitu. Biasa banyak tuh orang yang kalau temennya doang yang nerangin baru ngerti gitu, kalau guru nerangin susah ngerti. Kan banyak gitu, kan bisa tuh bantu teman kalian yang seperti itu, kan bisa jadi superhero buat teman-teman kalian di sekolah.
buat adik kalian, buat ya pokoknya di lingkungan kalian lah. Ya jadi sih kalian yang nggak perlu takut lah buat jadi superhero. Buat teman-teman kalian, buat jadi berkat buat teman-teman kalian, karena Tuhan ada selalu bersama kita. Dan yang talenta yang kita dapat juga dari Tuhan gitu. Siapa tahu teman kalian bisa ngeliat gitu kan, wah baik banget ya, mau nolongin aku gitu matematikanya. Dan mereka bisa lihat Tuhan gitu dalam diri kita. Kalian bisa jadi terang dan garam buat sesama kalian. Ya, gak usah takut buat jadi superhero buat sesama kalian, karena ya kalian harus percaya sama Tuhan. Tuhan bakal selalu sertai kita. Tuhan pasti punya rencana buat kita gitu. Dan Tuhan mau setiap anak-anaknya buat jadi terang dan garam. Tuhan mau itu. Jadi selain kalian senengin teman-teman kalian, selain kalian senengin keluarga kalian, kan juga senengin Tuhan. Nanti kan kayak Tuhan lihat, wah si A udah bisa jadi berkat nih buat sesama nih, keren gitu. Tuhan bisa ngeliat itu. Ya nggak perlu takut lah. Jadi nggak perlu takut. Mungkin bakal datang kayak ejekan gitu dari teman-teman kalian, tapi kalian harus tetap kuat, karena ya Tuhan selalu beserta kita gitu. Tuhan yang bakal selalu melindungi kita gitu. Tuhan gak mungkin kayak biarin kita sendiri. Kayak tadi Daud, Tuhan selalu sertai Daud walaupun dia kecil. Yang kemungkinan kalah Daud itu gede banget gitu. Kayak gak ada yang nyangka juga Daud bisa menang gitu. Tapi ya Tuhan sertai Daud gitu, dan akhirnya Daud menang gitu. Sebenarnya Daud itu kayak terasingkan gitu dari keluarganya. Jadi Daud kayak papanya Daud, Isai, kayak nggak nganggep Daud gitu sebagai anaknya. Dan papanya itu kayak suka kayak istilahnya ngusir Daud dari rumah gitu buat gembalain domba-dombanya. Kayak kasihan gitu Daud. Tapi orang seperti Daud bisa dipakai Tuhan gitu, karena dia selalu muji menyembah Tuhan gitu. Jadi ya Daud aja bisa dipakai Tuhan, apalagi kalian gitu kan pasti bakal dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi dari Daud gitu. Jadi ya sekali lagi jangan takut buat jadi berkat, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Jadilah superhero dimanapun kalian berada. Walau mungkin kalian nggak punya, tapi kalian pasti punya talenta lah. Kalian bisa gunain setiap talenta itu buat jadi berkat, karena setiap talenta itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan mau kita gunain talenta itu buat jadi berkat ya. Jadi gitu aja sih firman kakak pada hari ini. Yuk sebelum kita akhiri firman kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami, biar kami boleh jadi seperti Daud. Ajar kami Tuhan, biar kami boleh jadi superhero dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami. Sertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.